Bersama saya Siti Sulasti sebagai pembawa berita di pagi ini. Maraknya kasus penggusuran yang terjadi di kaum menengah ke bawah semakin menjadi sorotan publik, terutama yang disebabkan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Melihat kondisi terbaru di Kampung Bayam yang menjadi korban dari penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah, Morning Lentera telah tersambung kepada reporter Patrick Suharjo yang meninjau langsung keadaan dari Kampung Bayam. Bapak Patrick, bisa mendengar saya, Pak? Ya, bisa. Ya, baik. Silakan melaporkan kondisi terbaru dari Kampung Bayam. Ya, selamat pagi Morning Lentera. Dengan saya Patrick Suharjo di sini melaporkan langsung di Kampung Bayam, Jakarta. Sebagian besar masyarakat di Kampung Bayam ini sudah pergi mengungsi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun ada sebagian besar lagi masyarakat yang masih menolak untuk berpindah. Diakibatkan karena biaya yang harus dibayarkan sebesar 1,5 juta rupiah tidak bisa untuk dibayar oleh para masyarakat tertentu. Dan seperti yang kita ketahui, biaya tersebut sangatlah sulit untuk mereka bayar karena terlalu besar untuk mereka bisa bayarkan. Di sini saya langsung bersama korban dengan Bapak siapa? Bapak Budiman, Pak. Baik, Bapak Budiman, bagaimana dampak apa yang Bapak rasakan terhadap penggusuran untuk pembangunan JIS ini? Jadi dampak yang saya rasakan ya, saya merasa bahwa hidup saya ini makin susah. Udah, saya bingung. Saya harus ngapain pas saya pindah ke wilayah ini. Soalnya kalau untuk tinggal di sini, saya harus pakai tabungan saya yang satu-satunya. Nah, tapi saya tinggal di sini itu hanya sementara saja. Apalagi saya mempunyai istri dan juga anak yang saya harus nafkahkan. Dan apalagi anak saya yang mau belajar, tapi kalau nggak ada tempat tinggal, bagaimana dia mau menempuh ke pendidikannya? Saat saya masih ada di Kampung Bayam, saya bekerja sebagai petani. Nah, tapi karena lahannya sudah digusur sama pemerintah, saya bingung saya mau kerja apa. Baik, Bapak Budiman, apakah dari pemerintah sendiri sudah memberikan jaminan untuk penggusuran ini? Sebenarnya sih pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa kami semua ini akan mendapatkan tempat tinggal. Tapi lama-kelamaan kita masih tidak mendapatkan tempat tinggal apapun. Nah, ada juga pemerintah juga menjanjikan kita kesempatan untuk bekerja lagi. Tapi masih sekarang pekerjaan itu sangat sulit untuk dicari. Saya juga sudah menghubungi pemerintah agrowisata dalam pertanian, dan masih aja tidak ada respon. Nah, bagi saya itu seharusnya pemerintah ini lebih mementingkan perekonomian masyarakat daripada mementingkan tempat tinggal masyarakat. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Budiman. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya dan korban berikan terkait penggusuran JIS ini. Saya Patrick Suharjo, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas tinjauan langsung dari reporter Suharjo. Demikian pemirsa dampak yang dirasakan langsung oleh warga Kampung Bayam, yang dimana mereka kehilangan mata pencaharian mereka sebagai seorang petani. Dapat dilihat bagaimana dampak yang dirasakan langsung oleh warga-warga kecil terhadap pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pemerintah bisa dengan cepat memberikan hasil kesepakatan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat kaum menengah ke bawah? Kita tunggu hasil mediasinya bagi pemerintah
Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan hasil kesepakatan mediasinya. Saya Siti Sulasti, pamit undur diri. Pemerintah lagi. Gimana ya nasibnya Pak Budiman? Bukan, ada undang-undang yang mengatur kewajiban pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat yang digusur. Tuh. Katanya di UUD 1145, pasalnya yang ke-27 ayat 2 dan UU nomor 39 tahun 1999, pasalnya yang ke-38, ada perlindungan bagi warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang baik dan layak, terutama dalam konteks untuk tidak dihilangkan mata pencahariannya. Tuh, di bagian bawahnya lagi, di bagian pasca pergusuran, ada tertulis pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin ketersediaan. Nah, sumber mata pencaharian. Aduh, gak setuju banget deh sama pemerintah. Seenaknya ngatur, ngegusur tempat tinggal orang, terus malah kasih bayaran penghunian sementara yang baru. Itu kan gak sesuai lagi sama kondisi ekonomi mereka. Gimana hak masyarakat untuk bisa hidup dengan layak kalau misalnya pemerintahnya aja nggak becus, nggak melakukan kewajibannya dengan baik. Seharusnya pemerintah bisa sih kasih alternatif lain untuk tempat tinggal warganya. Selain itu bisa kasih lowongan kerja juga bagi mereka. Terus setidaknya mereka bisa sih kasih modal untuk mereka bisa membuka usaha kecil-kecilan. Terus harapannya semoga pemerintah bisa memberikan kehidupan yang layak bagi warganya, dan semoga bagi yang pekerjaannya hilang bisa mendapatkan pekerjaannya lagi.